Kalau nggak iseng cobain yang satu ini nggak akan tahu kalau ada angkringan yang lengkap sama berbagai macam sate taichan dan pancong. Minimal cobain sekali dulu deh. Aku juga awalnya ragu yang tadinya pesannya cuma satu menu jadi merembet kemana-mana guys. Yang uniknya di sini tuh selain angkringan ada sate taichan yang crispy jadinya kayak Kenzler. Atau pesan yang asin pedesnya deh. Di atasnya tuh dikasih bumbu koya yang dibikin dari kerupuk udang. Terus sambelnya yang taichan sama kecombrang ini dicampur best banget sih. Udah ada harganya jadi nggak akan ditembak. Terus kalau mau yang manis-manis juga ada pancong lumer yang ngasih toppingnya tuh nggak pelit sama sekali. Namanya angkringan kota, ada di Pajajaran di depan Ruko Villa Indah Pajajaran ya. Bisa-bisanya udah murah, ada promo lagi buy one get one jadi 17 ribuan aja tapi sebanyak ini guys. Kalian udah pasti tahu ini deh, ini tuh tempat ramen yang terkenal murah dan enak. Kalau kalian suka Red Ninja Ramen, nah sekarang tuh mereka ngeluarin versi bentonya guys, lagi promo, porsi cuma 17 ribuan aja. Udah ada sup, terus chicken teriyaki yang gak sekedar manis gurih tapi ada pedesnya gitu, lengkap juga sama gorengannya kayak kaki naga, egg roll, atau kalian juga bisa pilih chicken anban. Dan yang aku suka mereka tuh pakai spicy season Japanese rice jadi makin flavorful banget. Tenang aja kalau yang gak suka pedes bisa pesan di paket suka bento komplit ya guys. Promo ini berlaku di online delivery tapi harga aslinya juga tetap murah kok. Catat namanya Suka Ramen, aku mampirin di Dramaga Bogor ya. Ini bukan sembarang stick pinggiran yang harganya murah tapi rasanya bintang 5 karena yang masak tuh chef dari kapal. Tempat nongkrong ini enak banget, suasananya adem dan cocok buat bengong ala-ala food truck gitu. Jadi nongkrongnya bisa sekalian di taman juga. Sumpah paling gak expect pas cobain sticknya ini bener-bener juicy, terus udah dimarinasi dan emang sausnya sih yang juara. Apalagi yang mushroom bener-bener proper banget, bukan yang ngasal tapi harganya tuh tetap murah. Tenang aja di sini juga ada snack lainnya yang isi sosis mayo agak sedikit pedas dan jangan lupa cobain butterscotchnya, enak banget guys. Apalagi kopi sama tea-nya tuh rasanya kayak di coffee shop gitu. Namanya Trillion Moving Chicken Stick, ada di Taman Helang samping SMKN 1 Bogor ya. Kalau kalian suka banget coklat nih, pastinya bakalan happy kalau diajakin ke sini. Karena di sini tuh definisi surganya para pecinta coklat. Senang banget, sekarang Tarka Coklat tuh buka cabang baru di KBP. Mereka ini emang terkenal sebagai produsen coklat Bintu Bar di Bandung. Kalau kalian tahu cabang pertamanya yang di Jalan Bengawan, nah di cabang barunya ini konsepnya tuh lebih colorful sekaligus hangat. Lebih banyak juga nih sitting areanya. Tapi ini sih yang bikin salfok. Di coklat shopnya ini mereka tuh punya macam-macam jenis coklat. Poin plusnya mereka ini pakai bahan kakao kualitas tinggi dari para petani lokal. Terus mereka ini punya varian single origin dari berbagai daerah Nusantara. Nah, serunya mereka tuh punya fun box. Dengan harga boxnya ini 26.000, kita bisa mix coklat yang kita mau. Ini sih bisa jadi gift atau hampers buat orang tersayang. Terus menu wajib kalau kesini tuh strawberry Dubai Bowl-nya. Dengan strawberry yang gendut-gendut, fresh dan manis, ketemu sama coklat, pistachio dan kunafa, seriusan deh, ini enak banget. Tapi nih buat yang gak terlalu suka coklat, mereka ini punya menu savory-nya juga. Dari mulai chicken cordon bleu yang juicy, disajiin sama mashed potato yang creamy dan gurih. Terus mereka ini punya menu pasta yang creamy-creamy, dari mulai pesto chicken fettuccine. Terus juga ada chicken mushroom pasta, yang kayaknya mereka ini gak cuma serius soal coklat aja, tapi main di sini juga beneran yang tasteful. Menu minumannya juga nggak kalah seru. Kayak misalnya satu ini dia tuh pakai popsicle gitu. Kalau kata aku sih mendingan save dulu aja atau bisa merapat langsung ke Tarka Coklat di KBP. From Jaksel to Bandung, sekarang sate asin pedas yang ramai banget di Jaksel satu ini tuh buka di Bandung. Lokasi ini ada di Dago, tepatnya di Jalan Kanayakan Baru. Bisa nih masukin ke list kuliner malam sekitar Dago yang enak dan harganya tuh masih affordable. Sate asin pedas di sini harga per porsinya tuh 19 ribuan aja. Dan ternyata ini nih bumbunya yang bikin rasanya nendang karena dia tuh meresap dengan baik. Seriusan deh, dia tuh nggak yang kering. Dagingnya tuh juicy, empuk dan gampang digigit. Dia tuh gurih pedas, tapi pedasnya tuh masih aman kok. Tapi kalau pengen lebih pedas bisa cocol pakai sambal ini, dan mereka tuh bakalan kasih koya juga. Tapi kalau nggak pengen pedas, mereka juga punya versi sate asinnya. Dimakannya bisa sama lontong atau nasi anget. Dan ternyata tuh nggak cuma sate aja, mereka juga punya sayap asin pedas. Sebelum makan jangan lupa cocolin pakai koyanya. Jujur sih ini tuh emang enak banget. Udah gitu tempat ini tuh buka sampai jam 1 malam. Mendingan langsung aja tandain dan merapat langsung ke Sate Mas Eco. Gak cuma terkenal sama sarapan yang murah dan bubur manisnya yang enak, sekarang coffee shop yang satunya tuh punya menu baru, ada es pisang ijo. Gak heran mau di jam sarapan, jam makan siang selalu rame karena tempat ini strategis dan harganya itu juga affordable. Nah tapi nih yang bikin aku tertarik tuh bubur manisnya ini. Semangkok gini harganya tuh 20.000, isinya lengkap dari mulai bubur sumsum, ada pisang dan candilnya juga. Ini seriusan enak sih, manisnya pas dan cocok buat jadi menu sarapan.
Terus mereka juga punya singkong Thailand yang teksturnya super lembut. Rasanya tuh manis dan gurih yang khas gitu. Nah, kalau pengen yang manis dan segar, sekarang tuh mereka punya menu baru, ada es pisang hijau dengan tekstur pisang yang lembut, manisnya juga pas, dimakan siang-siang ini segar sih. Tapi nggak cuma yang manis-manisnya aja, mereka tuh juga punya perayaman, mulai ayam serundeng, ayam kukus, sampai ada ayam bakar. Ayam bakar di sini tuh disajiinnya pakai bumbu kacang, dan ternyata rasanya tuh jadi lebih mantep. Apalagi sambalnya juga pedes pol, buat jadi menu makan siang sih nikmat banget. Tempat ini juga asik sih ya buat sambil ngopi-ngopi, karena kopinya tuh juga enak. Kalau kata aku sih mendingan langsung aja save dan merapat ke Dirasa Eatery di Jalan Bengawan. Ternyata ini ya tempat ngebakso yang katanya paling culture di Bandung. Dan ternyata menunya tuh juga unik. Mie tuh warna hijau karena dibikin dari saripati bayam. Dan gak cuma punya menu perbaksoan aja. Di sini tuh ada menu sarapan, menu nasi, sampai ada menu dessert. Nah, kemarin aku cobain menu mie yamin di sini. Unik ya, mie-nya warna hijau, tipe yang lurus-lurus dan lembut. Dan karena dibikin dari saripati bayam, jadi lebih sehat juga. Ini aku suka kuah bakso di sini tuh super ngaldo. Tanpa diracik pun dia udah sedap banget kuahnya. Terus isian bakso ini juga full cincang. Kalau ini tuh mie-nya pakai kuah balado dengan kuah yang cukup nyemek. Disajinya tuh anget-anget lengkap sama bakso polosnya. Oh ya, di sini juga bisa free refill pangsit bawang ya. Kemarin sekalian juga nyobain nasi telur Pontianak. Seporsi gini sih udah pasti bikin kenyang ya. Ini juga bisa nih buat jadi menu sarapan. Ada roti kukus yang super lembut. Ini tuh varian coklat keju. Kalau ini varian asinnya. Kayaknya semuanya tuh gak ada yang gagal ya. Sampai gorengannya juga enak. Ditutupnya sama yang seger. Ada mango soup yang dibikin dari pure mango. Ini tuh bikin auto melek sih. Atau bisa cobain juga minuman dari Palma ini. Mendingan langsung aja ditandain dari sekarang. Ini tuh bakso tentrem di Jalan Mas Kumambang. Akhirnya yang ngantri banget di Blok M dan Bintaro sekarang tuh udah ada di Bogor dan kalian pasti udah ada yang tahu ini deh. Ini tuh misoa semacam bihun gitu. Aku pesen yang malas sama yang kari, tapi aku lebih prefer yang kari karena kental, gurih banget dan ringan. Terus kondimennya juga kalian bisa ambil sendiri sepuasnya dan ini super lengkap sih. Serius deh, ini porsinya banyak banget dan menurut aku berdua juga cukup sih ya. Jadi kalau kalian mau cobain gak perlu antri dan jauh-jauh buat ke Jakarta. Tempatnya nyaman. Aku berdua abis segini. By the way, ini tuh misoa story. Adanya di Taman Budaya Sentul deket Pinako. Ini jajanannya yang gak pernah ngebosenin dari zaman dulu, harganya murah dan selalu bikin kenyang. Kalau kalian belum pernah cobain, minimal cobain sekali dulu deh, soalnya gak bakal nyesel karena harganya itu murah tapi isiannya lengkap dan banyak, jadi cuma beli satu aja kenyang banget. Pakai daging dan bisa tambah keju juga, dan yang bikin enaknya tuh walaupun dalamnya tebel tapi luarnya tuh tetap garing guys. Ini udah jadi langganan aku banget, namanya tuh Lumpia Beef Lumer, mereka tuh banyak cabangnya. Aku datengin di VBI 5, sekarang pindah ke depan Indomaret gitu. Ini Korean pancake paling enak, baru buka beberapa bulan udah punya ratusan cabang dan udah dicobain sama banyak artis. Pas aku beli aja rame banget guys, mereka tuh punya variannya banyak dan yang baru tuh ada yang mix kayak Oreo dan coklat gitu, terus ada juga yang spesial dipakein keju slice sama extra moza. Atau kalau yang mau segar bisa cobain blueberry, ini toppingnya nggak pelit sama sekali guys. Emang gak heran sih ya, kejunya molor sampai akhir, terus luarnya juga garing, manis dari adonannya juga pas, bukan yang lebay, bener-bener premium sih ya menurut aku, cocok di semua kalangan. Dan aku baru tahu loh ternyata mereka juga jual minuman, ada versi yang manis atau yang seger-seger gitu kayak Leci Yakult yang satu ini. Catat namanya Yummy Coin, aku mampirnya di Aeon Sentul ya. Emang gak heran sih ya, setiap hari selalu rame karena yang punya 7 bulan Master Chef Baking Abdi dan Vicky. Cuman 10 ribuan aja kalian udah bisa makan di sini, dan yang terkenal tuh ayam lengketnya guys, lembut, bumbunya juga nyerap, terus dipakein sambal batuk. Sumpah ini warnanya hitam tapi diem-diem menghanyutkan alias pedesnya nampol banget guys. Tapi sambal yang merahnya juga gak kalah enak sih menurut aku. Nasi tempong ini bener-bener otentik khas Banyuwangi. Ada pilihan lainnya kayak usus, paru, dan cuminya tuh yang aku suka gak asin yang bikin pusing gitu loh. Emang bener sih ya, jebolan Master Chef tuh gak usah diraguin lagi. By the way, di sini bisa free refill sayur asam dan es teh. Catat namanya Sego Tempong Negoro. Aku mampir yang di Bogor di Pajajaran. Patokannya kalian bisa lihat di video ini ya. Nemu lagi warkop next level yang estetik samping kereta, harga paling mahal cuma 20 ribuan aja. Tempatnya
enak banget buat bengong, apalagi kalau sore cuacanya bagus bisa lihat sunset guys. Tempat ini baru buka tapi udah rame banget. Makanannya tuh yang best seller ada mie nyemek, ini manis dan pedasnya tuh pas nyampe mulut menyatu banget. Terus pencinta manis wajib cobain ketan susu atau pancung lumer yang kalau ngasih topping tuh nggak pelit sama sekali. Walaupun murah, harganya 8-20 ribuan aja, tapi nggak ada yang gagal sih. Menurut aku proper banget, apalagi minumannya. Catat namanya Warkop Haur Jaya, lokasinya tuh di bawah flyover Air Mancur ya. Ternyata ada hot plate ala Jepang tendaan dan tempura donburi pertama di Bogor yang masaknya langsung chef dari resto ternama guys. Baru buka beberapa bulan tapi rame terus karena beneran deh nggak ada yang gagal. Wajib banget cobain hot plate chicken katsu curry, bener-bener gede banget ukuran tangan. Nah yang jadi bestsellernya juga ada tempura donburi, aku pilih yang udang, terus ada ubi, terong dan buncisnya juga, dikasih katsubushi terus dipakein chili oil. Ini mantep banget sih. Ini ramennya tuh cuma 15.000, ada 2 tipe kuah gitu, terus bisa ditambahin topping juga. Ini sih beneran murah tapi bikin kenyang guys. Aku juga pesan beef teriyaki dominan manis tapi ada gurihnya juga. Aku suka deh soalnya pakai hot plate jadi panasnya itu tahan lama. Catat namanya Tokyo Tendon Rice, adanya di Air Mancur seberang Taman Peranginan ya. Ini Japanese food yang setiap hari tuh selalu ramai dan aku rela balik lagi buat kesini guys. Ini termasuk Japanese food yang viral di Bogor mulai 15 ribuan yang setiap harinya tuh selalu ramai dan malam sedikit mejanya langsung full. Kalau kesini wajib banget cobain chicken katsu segede-gede tangan, ada yang mentai sama yang nanban, nanti tuh di torch terus dagingnya juga tebel tapi dalamnya tuh tetap juicy. Chicken nanban juga favorit aku, sausnya tuh beda dari yang lain, bener-bener ngangenin banget guys. Atau bisa juga coba beef yakiniku, ini porsinya banyak, atau chicken curry rice berempah, wangi, gurih, kentalnya juga pas banget. Tenang, side dishnya juga banyak pilihan, wajib banget dipakein chili oil biar makin mantep guys. Terus cobain namanya Muranagi, ada di Air Mancur dekat 24 jam ya. Padahal jualannya dekat perumahan tapi baru buka aja udah banyak pelanggannya dan emang sih porsinya tuh barbar banget. Bakso di sini tuh lengkap, ada yang isi tetelan, urat, telur dan lain-lain, terus bisa ekstra tetelan kayak gini super melimpah cuma 5 ribuan aja pakai kuah kaldu, terus baksonya tuh lembut banget. Nah, mie ayam ini yang porsinya barbar, ada yang yamin atau yang biasa terus dikasih pangsit, bakso sama tahunya asli sih ini emang bikin nyangin banget. Tekstur mie-nya juga enak, gak lengket dan emang pakai yang premium. Gak expect loh ternyata es buahnya tuh isiannya banyak banget guys. Namanya mie ayam Naomi Sweet, adanya di Tanah Baru samping perumahan Taman Soka ya. Kapan lagi coba sendal Crocs bisa dimakan, ini pertama yang ada di Indonesia. Bener-bener deh ide orang jualan tuh gak habis-habis ya. Sebagai aku yang pencinta unik-unik dan lucu-lucu pasti dibeli. Jadi ini tuh sama aja kayak koin yang kejunya molor itu loh guys. Terus kalau satu 35.000, kalau sepasang 65.000. Kalau ditanya rasanya kayak kue pancong gitu tapi dibikin lumer dan bisa ditambah topping. By the way mereka tuh suka ada di event-event makanan. Ini aku belinya yang di Aeon Sentul City ya. Ini masih jadi rujak langganan aku karena menunya banyak banget sampai ada 30 lebih. Selain bisa datang atau pesan via ojek online, sekarang tuh bisa delivery order dari rujak istananya dan ada promo gratis ongkir juga guys. Yang aku suka bisa request tiket kepedasannya, bener-bener seger banget, terus buahnya fresh tiap hari dan bisa milih juga mau buah apa. By the way di sini tuh ada rujak bebek, jambu garam cabe, asinan Bogor, rujak Bangkok dan lain-lain. Sampai ada 30 lebih varian, aku aja sampai kalak banget loh buat beli orang rumah. Dan setiap Jumat selalu gratis manisan buat bumil guys, baik banget kan. Lokasinya tuh cuma 8 menit aja dari stasiun Bogor, namanya Rujak Istana, ada yang di perumahan Villa Gunung Mas, daerah Loji. Nemuin otak-otak chili oil pertama di Bogor, ini bisa tambah topping sendiri dan bisa sepuasnya. Digorengnya tuh dadakan, bisa minta yang garing atau yang setengah garing, nanti tuh dikasih chili oil yang banyak. Terus yang uniknya di sini tuh bisa tambah topping sendiri, ada minyak bawang, chili powder dan bawang goreng. Harganya juga ada yang 12 sama yang 15 ribuan, rasanya tuh menyatu banget, pedas tapi ada wangi bawangnya gitu, terus crunchy dan otak-otaknya tuh nggak bau amis sama sekali. Bisa beli frozen atau order di GrabFood ya, mereka tuh ada 2 cabang. Aku mampir di Jembatan Azimar dekat Pantura Raya. Dimsum yang terkenal enak dan viral ini sekarang ngeluarin banyak varian yang baru. Dari dulu tuh aku selalu beli di sini karena emang worth it itu. Yang mentai itu dikasih mozzarella lagi, bener-bener kental banget dan ini tobikonya banyak banget, enak itu apalagi kalau dipakein chili oil guys. Dan sekarang ada cheese yang di-torch gitu, kecium wangi smokinya emang gak kalah enak sih. Kejunya tuh berasa tapi bukan yang bikin enak. Terus kalau yang suka pedas aku saranin beli yang hot lava deh. Ada juga yang barbecue, ini dimsumnya tuh gendut-gendut dan 90%
50% daging ayam. Menurut aku murah loh, ada yang isi 4, 6, 8, 10, sama 16, pokoknya lengkap guys. Namanya Dimsum Si Mochi, mereka tuh ada 3 cabang. Aku mampir yang di Indomaret Nawawi Cirimekar Cibinong ya. Nemuin es teler Sultan Jumbo yang toppingnya tuh banyak sampai luber-luber. Isiannya tuh macam-macam, ada 7 varian dari nata de coco, biji mutiara, selasih, jelly, terus dikasih susu SKM gitu, dan ada buah nangka sama buah alpukat. Gak cuman itu, di atasnya tuh dikasih lagi keju dan cream cheese dan bisa ditambah es krim juga. Segini cuma 18 ribuan doang guys, tapi bener-bener bikin ngenyangin banget sih karena full topping. Ini aja sampai tumpe-tumpe, bisa buat berdua juga sih menurut aku. Cus cobain, namanya es teler Sultan, adanya di Indomaret Cirimekar Cibinong ya. Dari sekian banyak mie agam di Bogor, ini yang wajib dicoba karena bukanya tuh 24 jam dan tempatnya tuh luas banget. Aku tuh pernah kesini dan balik lagi karena rasanya tuh ngangenin banget. Ada yang Afghanistan, ini versi lebih pedesnya, bumbunya tuh lekoh dan nyemek gitu guys. Kalau yang gak terlalu suka pedes bisa cobain nih Bangladeshnya, terus dipakein puding telur kayak gini, beneran deh makin mantep banget. Terus juga ada Pakistan versi gorengnya. Kalau kesini selalu pesan susu telurnya, seriusan deh ini rasanya tuh gak aneh sama sekali dan gak bau, malahan enak banget. Atau bisa juga pesan teh tarik, manisnya tuh pas, bukan yang lebay gitu. By the way, mereka juga ada live musik setiap Kamis sampai Sabtu ya. Banyak juga pilihan cemilan lainnya, ini tuh teksturnya garing di luar gitu, tapi toppingnya banyak banget. Namanya mie agam Multatuli, ada di Pajajaran deket Fogo atau Sabu Haci ya. Udah bertahun-tahun jualan, ramenya tuh selalu konsisten dan udah ada 29 cabang yang tersebar di mana-mana. Padahal dulu viralnya cuma karena es coklat loh. Kira-kira seenak apa ya? Aku tuh pesan lumayan banyak karena kepo banget. Terus es coklat ini emang murah sih ya, mulai 7 ribuan, bisa pilih yang dingin atau yang panas. Terus juga udah dapet rotinya, bisa pilih yang panggang atau yang biasa. Emang gak salah sih ya, coklatnya tuh kental banget, manisnya gak terlalu lebay, apalagi dicelupin sama roti panggang, bener-bener langsung nyerep dan enak banget sih. Ada juga Indomie hot plate ala-ala nyemek gitu, bener-bener bumbunya tuh medok, terus pakai mie Aceh, jadi flavorful banget. Pepper rice-nya juga gak kalah enak, bumbunya tuh udah meresap, terus dipakein saus lagi, dan menurut aku ini murah tapi dagingnya banyak loh guys. Jujur makanannya menurut aku gak ada yang gagal. Stick ini tuh potongannya gede-gede, terus crispy di luar tapi lembut di dalam, bumbunya juga gak pelit sama sekali. Ada live musiknya juga ya guys, namanya es coklat impian. Aku mampir cabang Raden Saleh Depok, atau kalian bisa mampir cabang lainnya ya. Borong semua jajanan viral yang ada di Yasmin Bogor, kira-kira ada apa aja ya? Ya aku tuh lagi BM banget makanan-makanan pedas. Akhirnya aku beli cumi bakar, segini tuh 15 atau 20 ribu. Pas dimakan baksonya tuh nggak bau, terus cuminya juga nggak alot guys. Terus beli pentol pedas, ini bisa dicampur sama ceker gitu. Rasanya tuh nggak terlalu pedas, masih bisa dinikmatin dan nggak terlalu oily. Ada juga yang jual okonomiyaki cuma 10 ribu, bisa dibilang martabak ala Jepang ya. Terus isiannya tuh sayur-sayuran gitu, katsubusinya juga dikasih banyak banget guys. Ternyata masih ada loh kerak telur, padahal udah jarang ditemuin di Bogor. Ada yang ayam sama yang bebek, rasa rebonnya tuh kuat banget. Ada juga yang jualan kue pasar kayak gini, dan ini pilihannya tuh banyak banget guys. Nah tadi aku sempat mampir ke minimarket, terus ternyata salvox sama minuman yang sering seliweran di FVP, dan akhirnya aku beli. Gak nyangka ini rasanya cool banget, dari yang tadinya iseng-iseng doang tapi ternyata bikin ketagihan guys. Rasanya tuh perpaduan lemon sama lime yang beneran bikin kalian auto cool, dan ternyata ini bisa meredakan panas dalam loh, apalagi buat aku yang suka makanan-makanan pedas kayak gini. Auto harusnya Cooltopia deh biar stay cool with Cooltopia. Cus cobain, ini bisa dibeli di minimarket terdekat ya. Cobain jajanan baru dan viral yang ada di Cibinong City Mall, kira-kira worth it gak ya? Pertama ada es krim, ini tuh baru buka dan antri banget. Katanya ini es krim yang fancy tapi harganya murah, mulai dari 10 ribuan aja. Ada yang coklat, matcha, ori, sama yang strawberry. Nah aku pesennya tuh yang strawberry, ini tuh yogurt terus dikasih buah-buahan gitu. Rasanya tuh emang gak terlalu manis, tapi yogurtnya juga gak terlalu kuat. Kayaknya lebih enak yang coklatnya deh. Ada juga kentang, aku pilih bumbunya yang hot mentai, terus ambil sausnya juga bisa sepuasnya. Harganya tuh murah sih, mulai dari 22 ribuan aja. Ada yang curly atau yang biasa. Menurut aku ini worth it sih. Terus juga ada varian lainnya kayak chicken skin, makaroni, dan lain-lain. Terus aku juga beli ubi krim brulee, ini tuh pakai ubi ungu, harganya 35 ribu. Adanya di festival jajanan gitu. Bagi orang yang suka ubi ini enak banget sih katanya. Terus ada es juga yang viral di TikTok. Nah sekarang tuh ada sushi dan mochi gitu kayak di mall sebelah. Menurut aku enak-enak sih, cuman harganya sedikit lebih mahal dari yang sebelah. Nah minuman ini juga enak, tipenya manis terus dikasih cheese dan mochi di atasnya gitu. Tempat jajan ini tuh udah lama tapi ramenya selalu konsisten dan ngabisin ratusan porsi dalam sehari. Pilihannya tuh emang macem-macem dan murah-murah. Yang best di sini tuh ada seblak prasmanan, aku ambil kerupuk warna-warni, terus iga, jamur salju yang lagi viral, terus ada tulang rangu dan bakso telur isi kayak telur, ayam, urat, dan lain
lain-lain. Kuahnya tuh lekoh banget, gurih, berempah, cikurnya tuh menurut aku pas, bener-bener bikin lagi, bukan yang nusuk. Emang gak heran sih kalau tempatnya rame terus dan ada indoor yang asingnya juga. Ternyata di sini juga ada kimbap mentai, ini menu terbaru mereka yang bikin ngenyangin banget dan seporsi itu dapat banyak guys. Yang lainnya tuh ada ranjau, ceker, bakso aci, dan minumannya tuh aku pesan pop es luber, bener-bener kejunya tuh menggunung banget sampai tumpeh-tumpeh. Ada juga es seler, ini toppingannya tuh lengkap banget sampai buah-buahannya juga ada, terus bisa ditambahin es krimnya lagi. Catat namanya Cemilan Rakyat Cemara, adanya di Cirimekar Cibinong, kalian bisa cek di Google Maps ya. Gak pernah bosan beli seafood viral 20 ribuan ini yang sekarang tuh udah ada 5 cabang. Nah, aku lagi ke cabang barunya. Kalau kesini tuh selalu pesan ngacir 3 cuma 100 ribuan, terus pesan juga paket hemat 35 ribuan. Ini bisa berlima sampai berenam guys. Per orangnya tuh kehitung cuma 20 ribuan aja. Ini bener-bener banyak banget. Udah dapat kepiting, udang, cumi, dan berbagai macam kerang. Gak bau amis sama sekali dan gak pernah bosan deh, walaupun murah tapi rasanya tuh bikin lagi, dan kalian bisa request dari ke-6 saus di sini ya. Aku juga nambah ikan gurame, sausnya juga bisa pilih, bener-bener digorengnya tuh garing jadi ada sensasi crispy-crispy-nya gitu. Yang gak suka ikan aja aku jadi suka loh. Namanya seafood ngacir, aku mampir cabang Cikaret Cibinong sebelum Super Indo ya. Gak afdol kalau ke Bogor gak cobain hot plate rice and pepper viral ini mulai 25 ribuan yang kayak di mall-mall gitu. Walaupun versi BPJS tapi gak kalah enak sama yang di mall. Variannya juga banyak, ada wagyu stick, less fat saikoro bites, terus disiram pakai honey sauce garlic gitu. Terus bisa tambah mozzarella biar makin lumer atau chili oil. Ini dimakannya tuh pas panas-panas enak banget guys, bener-bener juicy. Terus tingkat kematangan dagingnya juga bisa di request. Ternyata di sini juga ada katsu mentai, katsudon, shrimp roll, dan beef teriyaki. Porsinya tuh bener-bener ngenyangin banget. Yang suka Jepangan cobain juga deh. Kalau yang ringan ada dimsum mentai yang di torch, rasanya tuh gak kalah enak. Terus juga wajib banget cobain puding yang jigli-jigli. Ini lembut banget dan manisnya tuh pas. Minumannya juga bervariatif, apalagi kopi ini yang selalu habis dan udah jadi bestseller di sini. By the way, mereka juga udah ada di online delivery, namanya Hot Plate Rice and Pepper, adanya di Food Court Air Mancur Bogor ya. Pantes aja viral dan cabangnya di mana-mana karena pas nyobain baru paham ini ceplok telur next level guys. Mereka tuh spesial rice bowl yang mangkoknya tuh unik kayak telur beneran, tempatnya juga bagus. Tadinya aku tuh nggak ada ekspektasi apa-apa, ternyata pas nyobain gak bisa berhenti guys. Udah gitu porsinya juga ngenyangin. Aku cobain beef garlic, potongannya tuh gede-gede, juicy, terus empuk. Ini beneran sambalnya tuh pedes tapi yang bikin nagih banget sih. Ada juga yang salted egg, kalau dipakai nasi dia tuh nggak bikin enak sama sekali, creamy banget. Dan sekarang tuh baru paham kenapa ini cabangnya di mana-mana guys. Terus beef mushroom truffle dipakein butter rice, ini bener-bener rich banget karena semuanya tuh berbumbu. Terus mereka tuh dipakein telur omega. Harus juga cobain chicken skin pakai aburi sauce yang di torch gitu. Ini mirip rasanya kayak mentai tapi versi lebih enaknya lagi. Cus cobain, namanya ceplok telur, adanya deket kampus Pakuan Bogor ya. Akhirnya ketan susu Malabar yang viral sekarang udah buka cabang yang tempatnya lebih luas. Dari dulu penasaran banget karena setiap lewat tuh rame. Emang sih harganya tuh murah dan variannya tuh banyak, ada 15. Aku cobain yang durian, seriusan deh yang suka durian wajib banget cobain karena emang dagingnya tuh tebel, terus beneran pakai durian asli. Aku juga cobain yang coklat regal, nasi susunya tuh emang gak terlalu manis, jadi pas disatuin rasanya tuh pas banget. Yang mangga juga dikasihnya gak pelit dan aku pakai keju biar ada sensasi manis dan gurihnya. Terus yang bikin enak tuh dari si ketannya yang pulen dan lembut. Pantes aja sih viral karena baru buka aja orang udah bolak-balik buat beli dan emang tempatnya tuh lebih nyaman dan luas. Namanya ketan susu Malabar, adanya di Jalan Dadali nomor 40 dekat halaman omah atau tempat les inten ya. Ternyata ada loh jando 2000-an yang potongannya tuh gede-gede, terus ada juga pisang yang bisa ambil sepuasnya. Tempat ini strategis, ada di tengah kota. Aku cobain jandonya, tadinya tuh gak ada ekspektasi apa-apa karena aku picky banget sama jando, tapi ternyata enak loh, gak bikin enak, terus gak bikin nempel di langit-langit. Terus ternyata ada yang manis-manisnya juga, ini pisang luber yang bisa ambil sepuasnya dalam satu kali pengambilan sampai penuh gitu, terus nanti dikasih topping. Aku milih yang tiramisu sama oreo. Ini manis banget sih pisangnya, terus crispy juga. Ada sate ayamnya juga yang lembut banget, terus ada ayam rempah yang pakai nasi daun jeruk. Ini best banget dipakein sambelnya, terus dimakannya tuh harus anget-anget biar lebih enak. Namanya Kuliner Sudirman, ada di dekat Air Mancur depan Taman Peranginan ya. Bisa-bisanya bakso ini habis 400 porsi per hari dan sekarang banyak menu baru lagi guys. Kalau kesini dapurnya tuh selalu ngebul alias rame mulu dan sekarang tuh banyak menu baru. Ada paket bakri, udah dapet cirawang, tahu, tulang rangu, iga, terus bakso urat
yang super jumbo ini. Kuahnya bebas pilih, kalau aku pilih yang penyet, dijamin kenyang banget sih. Seporsi cukup berdua ini mah guys. Iga dan baksonya tuh gede banget, bener-bener berdaging dan uratnya tuh gak pelit sama sekali. Ada juga paket bocil, tetap dapat daging iganya, tapi bedanya tuh bakso uratnya kecil-kecil gitu. Terus aku cobain yang kuah chili oil. Tipenya tuh yang pedas tapi bukan yang nusuk banget, terus gak terlalu oily, jadi pas banget dan ada sensasi keras-kerasnya dari urat dan tulang rangu. Nah, yang paling murah ada paket bahaya, aku pakein sambal geprek. Seriusan deh, ini selain pedas, segernya juga dapat banget guys, asli deh. Namanya Cirol Mis Dasem, ini pelopor pertama di Indonesia dan sekarang menu barunya udah ada di semua cabang Bogor ya. Ternyata sekarang milk toast yang viral udah ada di Bogor dan kopinya tuh cuma 15 ribuan doang. Ini tuh coffee shop yang baru buka, ada 2 lantai, tempatnya nyaman, ada outdoor yang bisa lihat sunset, terus juga cocok banget buat nongkrong bareng teman atau keluarga karena ada live musiknya. Terus wajib banget cobain milk toast yang viral ini, enak banget, lembut, terus dikasih susu yang banjir gini dan dingin dari si es krimnya guys. Ada yang matcha sama yang coklat. Gak nyangka kopinya juga cuma 15 ribuan doang, bener-bener creamy. Dan kalau mau makanan berat aku saranin beli spaghetti carbonara, ini gak bikin enak sama sekali, gurih dan creaminya tuh pas banget guys. Atau bisa nih beli nasi goreng kampungnya, terus minumnya tuh pakai jus strawberry yang bikin seger banget. Cus cobain, namanya Hati Coffee, ada yang di Panduraya deket bengkel Aing.